Okay, welcome back to our class. So, hari ini kita akan masuk part B. So, dalam video kali ini kita akan bincangkan 3 lagi learning outcomes yang tidak sempat kita bincangkan dalam video sebelum ini. Relative atomic mass is the average mass of one atom of an element when compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. So itu definisi dia. Dalam bentuk rumus dia seperti yang di bawah itu ya. Manakala relative molecular mass is the average mass of the molecule when compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. So itu definisi dia. Macam saya cakap tadi, dalam bentuk rumus dia adalah seperti yang di bawah itu. So, untuk makluman kamu, relative molecular mass juga adalah hasil tambah bagi relative atomic mass bagi semua atom di dalam molekul tersebut. Let's take a look at example 3. You were asked to calculate the relative molecular mass of Ca3PO4 to calcium phosphate. So, relative molecular mass kita boleh tulis sebagai RMM ataupun MR. So, dia sama dengan hasil tambah bagi setiap atom di dalam molekul tersebut. So, kita ada 3 atom kalsium, 2 atom fosforus dan 8 atom oksigen. So, atomic mass bagi setiap atom ini kamu boleh dapat melalui RAM table yang saya kongsikan di dalam grup Telegram kamu. So, kamu semak satu persatu atomic mass bagi setiap atom dan kita masukkan di dalam rumus itu. Lepas itu, bila sudah kita kasih masuk di dalam rumus, kita tekan itu kalkulator, maka dapatlah jawapannya 310.3. Example 4 ini kamu cuba bikin sendiri ya. Refer your RAM table. So, mari kita teruskan dengan mass spectrometer. So, mass spectrometer ini dia digunakan untuk to measure the relative atomic mass. Selain daripada itu juga, dia boleh measure relative isotopic mass of an atom, relative abundance of an isotope, relative atomic mass of an element, relative molecular mass of a compound, and last, structure of compound in an unknown sample. So, this diagram shows the inside part of the mass spectrometer. As you can see, dia ada beberapa chamber di situ. Yang pertama sekali vaporization chamber, ionization chamber, acceleration chamber dan juga magnetic chamber. Okey, so mula-mula kita akan masukkan sampel di dalam vaporization chamber itu, dan biasanya sampel itu dia dalam bentuk solid. Okey, jadi bila dia sudah masuk di situ dia akan vaporize. So bila dia vaporize dia akan menjadi dalam bentuk gas. Bila dia melalui ionization chamber, apa yang akan berlaku? Gas tadi tu dia akan terionize. Dia akan terionize menjadi ion natrium. Okey, dan dia akan memecut di dalam acceleration chamber. Dan bila sampai di magnetic chamber, apa yang akan berlaku? Isotop yang lebih ringan dia akan deflect. Okey, dia akan deflect kurang, manakala isotop yang berat dia akan susah membelok, jadi dia akan bergerak ke belakang sedikitlah. So, bacaan-bacaan itu akan dibaca pada ion detector dan mass spectrum itu akan dipaparkan pada komputer. So, ini adalah contoh mass spectrum yang sudah disimplify, yang diringkaskan. So, the mass spectrum will show the distribution of mass to charge ratio and its relative abundance. So, kalau kamu tengok, relative abundance itu dia terletak pada vertical axis, manakala variation of isotopes dia terletak pada horizontal axis. So, isotopic abundance tu kita boleh express dalam bentuk percentage abundance
ataupun relative abundance. So, daripada contoh mass spectrum yang saya tunjukkan kepada kamu ini, magnesium ada 3 jenis isotop, magnesium 24, magnesium 25 and also magnesium 26. So, the height of each line is proportional to the abundance of each isotope. So, maksudnya makin tinggi, makin banyaklah tu isotop. So, kita boleh buat kesimpulan, magnesium 24 is the most abundant. Lepas tu magnesium 25 is the least abundant of the 3 isotopes. Jadi, macam mana kita mau kira average atomic mass kalau kamu diberikan mass spectrum? So, kita di sini ada rumus yang mana average atomic mass sama dengan sum of Qm bahagi dengan sum of Q. Okey, so tips untuk hafal rumus ini adalah ikimi iki. Ikimi iki. So ini adalah untuk mengira average atomic mass. So kamu kena take note, unit bagi average atomic mass adalah A.M.U AMU, dan Q di dalam rumus itu mewakili relative abundance ataupun percentage abundance, manakala M adalah isotopic mass bagi unsur. So, mari kita tengok few example berkaitan dengan average atomic mass. So, example 5, dia bagi kamu copper, ada 2 isotop. Dia bagi di situ 69%, 31%, lepas tu dia bagi kamu isotopic mass. Dia suruh kamu cari average atomic mass. So, average atomic mass dia sama dengan ikimi iki. So, kita determine siapa Q, siapa M terlebih dahulu. Bila kamu sudah determine siapa Q dan siapa M, masukkan nilai-nilai tersebut di dalam rumus average atomic mass. Lepas tu tekan kalkulator kamu dan kamu akan dapatlah jawapan dia 63.52 AMU. Next, example 7, dia berikan kamu mass spectrum of rubidium, elemen rubidium. So, soalan yang pertama dia minta kamu kenal pasti isotopes yang hadir dalam rubidium. So, jawapan dia adalah rubidium 85 dan juga rubidium 87. Lepas tu soalan B, dia minta kamu kira percentage abundance of each isotope. So, kalau kamu tengok di sana, dia tidak bagi dalam bentuk percentage abundance, tapi dia bagi kamu dalam bentuk relative abundance. So, macam mana kita mau kira dia? Okay, untuk rubidium 85, percentage abundance dia sama dengan 18 itu kita bahagi dengan total dia 18 campur 7 darab dengan 100%. So, kamu akan dapat dia punya percentage abundance sebanyak 72%. Lepas itu untuk rubidium 87 kita ulang cara pengiraan yang sama. Okay, 7/25, percentage abundance dia 7/25 darab dengan 100%, maka kamu akan dapat percentage abundance iaitu 28%. Okay, untuk bahagian C, dia minta kamu calculate the relative atomic mass of rubidium. So, sebelum kita dapat relative atomic mass, kita kena kira dulu average atomic mass. So, average atomic mass dia sama dengan ikimi iki. Okay, kita determine siapa Q dan siapa M. Lepas kita sudah determine siapa Q dan siapa M, ganti masuk dalam itu rumus. Sudah ganti masuk, tekan-tekan kalkulator, dapat jawapan. Seterusnya untuk relative atomic mass, ini rumus yang kita sudah bincang awal tadi. So, relative atomic mass dia sama dengan 85.56 AMU. Kita bahagikan dengan 1/12 darab 12 A.M.U. Sebab itu adalah jisim bagi satu atom karbon. So, relative atomic mass dia sama dengan 85.56, yang mana dia punya unit itu sudah cancel out.
Kita tengok example 7. So example 7 dia bagi kamu ratio of relative abundance of naturally occurring chlorine isotopes. Lepas tu berdasarkan carbon 12 punya scale, dia bagi relative atomic mass bagi chlorine 35 dan chlorine 37, dan dia minta kamu kira average atomic mass bagi chlorine. Okay, so dia bagi kamu ratio untuk relative abundance. So bila dia ratio, dia mesti dalam bentuk pecahan lah, dia per 1. So yang di atas itu adalah relative abundance untuk chlorine 35, dan angka 1 itu adalah relative abundance untuk chlorine 37. So kita tahu average atomic mass dia sama dengan E kimi kimi. Okay, masukkan di dalam rumus. Okay, pas sudah kasih masuk di dalam rumus, tekan-tekan calculator dan kamu akan dapat jawapan dia. Average atomic mass adalah 35.4528. Okey, untuk example yang terakhir, example 8, dia bagi kamu relative atomic mass untuk lithium 6 and lithium 7. Okey, lepas tu dia minta kamu kira percentage abundance bagi setiap isotop. Percentage abundance bagi setiap isotop, dan dia bagi kamu relative atomic mass. Average atomic mass dia adalah 6.94. Sebab dia minta kamu kira percentage abundance, so apa yang kita boleh buat kalau kita jumpa soalan jenis begini? Kita buat assumption. Sebab dia bagi percentage, kita buat assumption. Kita assume bahawa percentage abundance untuk lithium 6 sebagai X, dan juga percentage abundance untuk lithium 7 adalah sebagai 100 tolak X. Kenapa kita pakai 100? Sebab percentage kan dia punya full adalah 100%. So apa yang kita buat sekarang? Kita tahu bahawa average atomic mass adalah E kimi Iki. So kita kasih ganti masuk semua nilai di dalam rumus tersebut. Setelah kita ganti masuk semua nilai, apa yang kamu kena buat seterusnya? Kasih selesailah, sebab ini dia cuma algebra biasa saja ini. So bila kamu kasih selesai dia, kamu akan dapat nilai X itu sebagai 7.92%. And then next, apa yang kamu kena buat? Maka kita kena kira satu persatu. Okay, percentage abundance untuk lithium 6 dan juga percentage abundance untuk lithium 7. So percentage abundance lithium 6 adalah 7.92%, manakala percentage abundance untuk lithium 7 kita kena kasih tolak 100 tolak 7.92. So kamu akan dapat sebagai 92.08%. So kita selesai untuk 1.1 atoms and molecules. So untuk video yang akan datang, kita akan bincangkan 1.2 mole concept. Stay tuned guys.